Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arya Septa Anggraini dalam mata kuliah Karya Kreatif Mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya dapat dari UPT PKM Universitas Bengkulu. Sebelumnya ini adalah data diri saya. Nama saya Arya Septa Anggraini dengan NPM A1J 021019. Saya berada atau saya tepatnya di kelas 3 APN F21 dengan mata kuliah Karya Kreatif Mahasiswa, dan dosen pengampu saya adalah Mem Leni Mantili HMED. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dulu introduction. Jadi ini UPT PKM ini merupakan launching program bantuan mahasiswa wirausaha tahun 2022. Program ini berupaya agar mahasiswa Universitas Bengkulu tidak hanya meluluskan saja, tapi juga membuka lapangan kerja untuk banyak orang, terutama mahasiswa Universitas Bengkulu. Terus dalam BMW ini ada timeline-nya. Yang pertama itu adalah penerimaan proposal, yang kedua adalah desk evaluation, dan ketiga adalah pemaparan, yang keempat adalah kontak dan pelaksanaan, yang kelima adalah monitoring dan evaluasi, dan yang keenam adalah pameran kewirausahaan. Terus apa sih ketentuan program BMW ini? Nah, yang pertama itu adalah pengusul berupa kelompok beranggotakan 3-5 mahasiswa aktif program S1 dan D3. Yang kedua, setiap kelompok dibimbing oleh 1 orang dosen. Dan yang ketiga, setiap pengusul telah mengikuti MKU kewirausahaan. Keempat, ada pengusul tidak sedang menerima hibah atau bantuan kewirausahaan dari instansi lain. Yang kelima, diutamakan bagi usaha yang telah berjalan atau scale up. Terus yang keenam, ada bantuan yang diusulkan maksimal 15 juta per kelompoknya. Yang ketujuh itu adalah proposal diterima paling lambat 19 September 2022. Nah, yang ke-8 ini, kelompok penerimaan bantuan bersedia menerima sanksi jika tidak memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan. Terus apa sih tujuan dari program BW ini? Nah, tujuannya itu ya menumbuhkan wirausahawan yang baru, yang kreatif, inovatif, dan mengedepankan IPTEX atau student entrepreneurs atau agent of change, ya kita sudah tahu itu. Terus apa sih upaya UNIP dalam pembinaan dan pengembangan kewirausahaan mahasiswa? Terus ada akademik, yaitu MKU, kewirausahaan, ada pembentukan HIPMI PT, ada inkubator bisnis, teknologi, ada pelatihan dan workshop, terus ada pameran kewirausahaan. Nah, ya ini hasil dari program kewirausahaan mahasiswa UNIP. Tentunya dengan modal bantuan 1 miliar. Terus kita masuk ke topik. Nah, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya sampaikan dari materi yang sudah saya rangkum yaitu meaning of the trainer ini, yaitu tipe mahasiswa program yang berwirausaha. Terus jenis usaha yang akan dijalankan. Terus ada kategori starting point usaha mahasiswa. Terus ada aspek pendampingnya. Terus gaya kepemimpinan situasional ini perlu digunakan dalam wirausaha. Mengapa? Karena satu, berpartisipasi, jadi berbagi ide dan memberi fasilitas dalam pembuatan keputusan. Yang kedua ada selling. Nah, di selling ini kita menjelaskan keputusan dan menyediakan kesempatan membuat perbaikan perilaku hubungan. Yang ketiga ada delegating. Nah, di mendelegating ini kita itu mendelegasikan tanggung jawab pembuatan keputusan dan penerapannya. Yang keempat itu ada telling. Nah, jadi ini nih, dalam telling ini menyediakan instruksi RIN dan mengawasi kinerja dari dekat. Nah, tadi kan saya udah membahas itu mengenai mampu tapi tidak mau dan tidak aman. Jadi, ada tuh R1 itu tidak mampu dan tidak mau juga tidak percaya diri. R2 itu tidak mampu tapi mau dan percaya diri. Nah, R3 mampu tapi tidak mau, jadi tidak aman. Nah, ada R4 itu mampu dan mau dan percaya diri. Ini nih yang buat kita tuh untuk wirausaha tuh mikir-mikir. Ada mahasiswa yang tidak mampu dan tidak mau. Nah, ini ciri-cirinya ini seperti semangat di awal, namun melemah di tengah hingga akhir, sehingga mengulur waktu pengumpulan laporan. Terus banyak alasan. Nah, waspada pada jenis ini, karena mereka tidak mampu dan tidak mau
Namun perlu dipertanyakan kenapa mengusulkan program. Atau waspada hibapreneur. Nah, gaya pendampingan ini yaitu instruksi, terus memberi pengarahan yang spesifik atau harus dipaksa. Yang kedua, butuh kelitian tinggi dari berbagai perilaku kepemimpinan atau pemimpinnya. Terus, nih, tidak mampu dan mau, namun memiliki kepercayaan diri. Nah, arti dari yang tadi, dari ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4 yang saya bicarakan tadi, yaitu 1, ketidakmampuan mereka karena tidak yakin, merasa kurang terampil dalam wirausaha yang ingin ia luncurkan atau ia kembangkan. Terus 2, namun mau belajar, bertanya, mencoba mewujudkan ide, meski sangat mentah gitu loh. Sangat mentah dalam artian kayak apa yang dia usulkan tuh belum tahu arahnya kemana. Terus gaya penampilan ini yang cocok itu konsultasi. Mengapa konsultasi? Karena memberikan pengarahan dan memperkuat antusias. Yang kedua, belajar mentor dan wirausaha. Terus tidak mampu dan mau, namun memiliki kepercayaan diri. Nah, ini maksudnya tuh 1, ketidakmampuan mereka karena tidak yakin, merasa kurang keterampil gitu. Terus yang kedua itu dia tuh namun mau belajar, yang penting itu mau belajar dulu. Terus mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan, apa yang kurang dari apa yang ia rancang dalam wirausaha yang ingin ia keluarkan atau ia sebar gitu loh, demi mewujudkan ide yang biasa saja. Nah, terus kita masuk ke dalam gaya pendampingannya tuh. Nah, gaya pendampingannya ini kita memberikan pengarahan dan memperkuat antusias, belajar mentor dan wirausaha. Seperti itu. Terus mampu dan tidak mau atau merasa tidak aman gitu ya. Nah, jadi ketidakingin mereka itu seringkali karena kurangnya keyakinan. Contohnya ya, 1, kemampuannya untuk membagi waktu, kan mahasiswa sibuk ya. Terus yang kedua, timnya yang tidak cocok. Ini selisih paham, beda orang, beda pendapat. Terus yang ketiga, komitmen pada pihak lain tadi kan, untuk dia bekerja sama. Terus yang keempat, belum ada kesempatan. Nah, jadi sini tuh kayak mereka tuh mau tapi belum ada tuh kesempatan yang bisa ia pakai untuk wirausaha yang ingin dia kembangkan. Terus 5, ingin menjadi karyawan saja. Jadi mereka tuh kayak gak mau buka wirausaha, gak mau buka usaha-usaha untuk merekrut orang-orang yang belum bekerja, karena mereka tuh kayak gak percaya diri. Terus mereka yaudah ikut lamaran, selesai jadi kerja karyawan kayak gitu. Terus keenam, mereka tuh takut gagal, terus takut bersaing, mungkin karena ini IPK-nya berapa, yang ini IPK-nya berapa, atau skill-skillnya itu kan, ya jadi takut bersaing gitu. Terus ada gaya pendamping. Nah, dari mampu dan tidak mau ini, gaya pendampingnya itu berpartisipasi. Jadi pembimbing itu mendukung tanpa mengarahkan, terus belajar dan mentor atau masukkan mereka ke dalam wirausahanya sendiri, atau mungkin bisa jadi melalui networking, jadi kayak melalui internet mereka bekerja seperti itu. Nah, terus ada mampu dan mau, memiliki percaya diri. Nah, ini nih pertama tuh kayak ada motivasi yang tinggi untuk wirausaha sejak jadi mahasiswa. Jadi misal tuh mahasiswa tuh hobi berjualan, mau cari tambahan uang karena dari orang tua itu kurang ya, jadi mereka tuh berpikir otak mereka untuk membuka usaha apa yang kira-kira bakal balikin atau menambah uang jajannya lah gitu. Terus 2, mencari banyak kesempatan untuk berkembang. Jadi mereka tuh kayak mikir tuh, kayak kemarin kan lagi risol margo tuh, terus es kepal Milo yang kemarin, sekarang ini es pokat kocok tuh. Jadi itu tuh kayak mereka tuh harus berkembang loh, apa sih yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, apa yang lagi ngetren, apa yang sangat-sangat dibutuhkan oleh ya masyarakat tentunya. Terus ada nih cara untuk kita berpartisipasi sebagai pembimbing itu dari cara delegasi. Mengapa delegasi? Karena 1, kita mengapresiasi, memberikan ruang untuk berekspresi. Jadi mahasiswa kita tuh bebas tuh, mau kamu buka apa tuh, wirausaha, bagian makanan, bagian tekstil, bagian obat, bagian ya sesuai dengan kemampuan yang ia punya untuk membuka usaha tersebut. Terus
Kita juga belajar tuh dari mentor, dari wirausaha. Misal dia mau buka bukat kocok tuh, kita sudah tahu kan di Unip tuh banyak sekali bukat kocok yang berbeda-beda namanya atau berbeda-beda pabriknya. Maksudnya ya nama-nama instansinya seperti itu. Ya itu lihat, belajar dari sana. Nah, terus ada juga jenis usaha yang dijalankan. Nah, dari jenis ini kita tuh tahu kayak ada produksi, ada distribusi, ada penjualan, ada pemasaran. Nah, itu penting. Terus, apa sih kategori dari starting pointer atau usaha mahasiswa tuh? Nah, yang pertama tuh kita tuh harus evaluating atau evaluasi gitu ya. Terus sustaining, terus evaluating lagi and actuating lagi, terus kita formulating, and terakhir itu kita envisioning. Ya, jadi seperti itu kategori-kategori untuk starting pointer dalam usaha mahasiswa. Terus ini nih, ada jenis usaha yang dijalankan. Ya, pertama kan kita harus produksi dulu ya untuk jualan itu, apa yang mau kita jual. Terus yang kedua distribusi. Nah, kemana aja kita menjualnya kan. Terus yang ketiga, ya kita jualan. Yang keempat, pemasaran. Seperti itu ya dari jenis usaha yang dijalankan. Ada produksi, distribusi, penjualan, dan pemasaran. Ingat, jangan lupa. Formulating itu terdiri dari apa aja? Yang pertama itu ada prototype, ada empathize, ada define, ada ideate, ada ide, ada dan terakhir ada test. Nah, jadi formulating ini terdiri dari prototype, define, empathize, terus ide, idea atau ide yang akan dimasukkan di dalam wirausaha ini. Terus ada tesnya seperti itu. Terus, nah, mahasiswa itu harus kreatif ya. Mau apa? Kita harus kreatif karena kita tuh tidak mungkin kan hanya menjiplak produk orang terus menjualnya dan mengatasnamakan produk kita. Jadi kita tuh harus kreatif. Nah, cakupan kreatif ini adalah satu, kita tuh punya ide unik dan bermanfaat. Kedua, memiliki daya saing. Ketiga, memiliki keunggulan. Nah, dalam ini terdapat lagi nih rinciannya. Yang pertama itu ada substitute. Nah, jadi dia tuh mengganti dengan yang lain. Yang kedua ada combine, yaitu menggabungkan dengan hal lain. Terus ada adapt, yaitu adapt tuh kayak dia tuh beradaptasi dari hal lain. Terus ada modifikasi atau modif, yaitu dirubah entah diperkecil atau diperbesar atau dari kemasan produk, nah seperti itu ya. Terus ada eliminate atau bagian yang dihilangkan. Misal nih mau buka tentang rumput laut, terus tiba-tiba ada BBQ rasanya, terus ada sapi panggang, tapi kan itu kayak ninggalin cita rasa dari rumput laut yang original gitu loh. Jadi itu entah perlu dihilangkan atau dari kemasan. Misalnya yang awalnya bergerigi dari mika atau dari atau dari plastik aja tuh dihilangin kan, karena kan sekarang ini udah banyak banget tuh kemasan-kemasan yang menarik. Jadi jangan hanya pakai plastik yang kecil-kecil itu, kan nggak mungkin kan. Bisa jadi mungkin diganti ke mika atau kardus-kardus kecil atau box-box kecil seperti itu yang sekarang ini lagi banyak banget ya digunain untuk tos contohnya kan, untuk kayak tos janji jiwa itu loh tuh. Terus ada reverse atau dibalik tuh. Jadi dari semua yang telah dilakuin tadi tuh gimana, menguntungkan nggak, bagus nggak, layak digunakan nggak, seperti itu. Terus ada yang terakhir itu ada put to under us, jadi digunakan untuk kegunaan yang lain. Tuh contohnya ini kemasan dalam menggunakan botol. Jadi setelah habis teh yang kita minum dari botol tersebut, minum tersebut kan habis tuh isinya. Nah, botolnya itu bisa kita gunakan lagi untuk mengisi air biasa atau lain sebagainya ya. Terus kemampuan pemilik usaha itu harus memiliki satu, visi. Karena kenapa? Kalau tidak ada visi ya bagaimana usahanya akan berjalan, apa yang menjadi tujuannya. Yang kedua ada hasil. Jadi dari pembukaan usaha ini, apakah kita berhasil atau bangkrut atau gimana, jadi itu dari hasil ya. Yang ketiga itu sumber daya. Ya, sumber daya ini misalnya kita menggunakan singkong sebagai produk yang ingin kita jual. Jadi kita tuh harus mempunyai sumber daya yang bagus dan layak untuk digunakan. Business discovery terdiri dari identitas, 3 milestone tahun atau 3 tahun atau
2 tahun yang akan datang, seperti itu. Terus ada tiga capabilities. Terus yang terakhir, yang keempat itu ada values. Nah, terus wirausaha itu saya menggunakan pemikiran dari Rich Dad Cash Flow atau Robert T. Kiyosaki. Jadi itu mempunyai employed, you have a job, jadi kamu harus punya job. And four is investor, so money ya begitulah ya, money works for you. Jadi kamu itu membuka usaha itu, jadi kamu yang punya job, kamu owner dalam semua sistem, dan your owner itu adalah job kamu, dan duit bekerja itu untuk kamu, bukan kamu yang bekerja untuk duit, seperti itu. Maka bisa dikatakan kamu itu wirausaha yang sukses. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang saya dapat dari Zoom UPT PKM Universitas Bengkulu. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.